Ada orang yang punya banyak hal, tapi tetap merasa kurang. Ada juga yang hidup sederhana, tapi wajahnya selalu ceria. Bedanya ada di satu hal kecil, syukur. Nah, di video ini kita bakal bahas 10 mindset syukur praktis yang bisa bikin kita nemuin bahagia. Dari hal-hal kecil sehari-hari, yuk kita mulai. Pernah nggak sih, kamu lagi duduk santai, terus tiba-tiba kepikiran hal-hal yang belum tercapai? Rasanya kayak ada yang kurang terus, padahal kalau kita berhenti sebentar dan lihat sekeliling, banyak banget hal kecil yang sebenarnya udah kita punya. Misalnya, kamu masih bisa dengar suara orang tersayang, masih bisa ngerasain hangatnya matahari pagi, atau sekadar punya rumah untuk pulang. Mindset syukur pertama ini sederhana. Jangan terus fokus sama yang hilang atau yang belum kesampaian. Kalau kita cuma ngelihat kekurangan, hati nggak pernah merasa cukup. Tapi kalau kita mulai sadar sama yang ada sekarang, hidup terasa lebih lengkap. Coba mulai dari hal paling kecil. Air minum yang bisa kita teguk kapanpun, atau tempat tidur yang nyaman setelah seharian capek. Saat kita belajar melihat apa yang ada, bukan apa yang hilang, ternyata hati jadi lebih damai. Banyak orang berpikir bahagia itu datang setelah punya banyak uang, rumah besar, atau pencapaian tinggi. Padahal, kalau kita jujur, kebahagiaan itu bisa muncul dari hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Segelas teh manis yang diminum sambil ngobrol bareng keluarga. Suara hujan yang jatuh di sore hari, atau tawa kecil dari teman dekat. Semua itu punya nilai yang sama berharganya kalau kita mau menikmatinya. Mindset syukur yang kedua ini ngajak kita berhenti menunda bahagia. Nggak perlu nunggu momen besar, nggak perlu sesuatu yang spektakuler. Kadang, bahagia justru datang dari hal sederhana yang udah ada di depan mata. Jadi daripada terus mengejar sesuatu yang jauh, kenapa nggak coba pelan-pelan sadar kalau bahagia itu udah ada di sekitar kita? Bahagia itu sederhana, sesederhana kamu mau menikmatinya atau tidak. Di zaman sekarang, hidup terasa kayak ngebut. Bangun tidur buru-buru kerja, pulang rumah masih mikirin target, kadang sampai lupa napas. Akhirnya, hari-hari kita habis begitu aja, tanpa sempat benar-benar ngerasain momen. Mindset syukur berikutnya adalah belajar melambat. Nggak harus lama, cukup beberapa menit untuk berhenti dan sadar. Tarik napas, rasain udara masuk ke paru-paru, hembuskan perlahan. Lihat sekelilingmu. Ada hal kecil yang mungkin nggak pernah kamu perhatiin. Warna langit sore yang indah, aroma makanan sederhana yang bikin perut hangat. Melambat itu ibarat tombol pause dalam hidup. Biar kita sadar kalau banyak hal yang patut disyukuri. Dengan latihan ini kita jadi lebih peka, nggak gampang stres, dan bisa nemuin bahagia dari hal-hal yang selama ini terlewat. Sesekali, izinkan diri kita berhenti sejenak, karena disitulah rasa syukur sering muncul. Salah satu pencuri syukur paling besar adalah kebiasaan bandingin diri sama orang lain. Kita lihat media sosial, orang lain kayaknya hidupnya sempurna, jalan-jalan, sukses, bahagia. Sementara kita kadang merasa stuck. Padahal, apa yang ditampilin orang lain itu cuman potongan kecil, bukan keseluruhan cerita. Mindset syukur ini ngajarin kita buat fokus ke diri sendiri, karena setiap orang punya jalannya masing-masing, waktunya masing-masing. Kalau terus bandingin, kita nggak pernah merasa cukup. Tapi begitu kita mulai menghargai perjalanan diri sendiri, sekecil apapun langkah yang udah kita ambil, kita bakal lebih tenang. Syukur tumbuh saat kita sadar, aku memang belum sampai, tapi aku sudah lebih jauh dari kemarin. Jadi, bandingin diri dengan masa lalu kita sendiri, bukan dengan orang lain. Di situ, hati lebih damai, dan kita bisa lebih menghargai proses. Nggak ada hidup yang mulus terus. Masalah pasti datang. Kadang kecil, kadang besar. Wajar kok kalau kita ngeluh. Tapi kalau keluhan itu terus dipelihara, hati jadi penuh beban. Mindset syukur berikutnya ngajak kita buat ubah keluhan jadi pelajaran. Misalnya, kamu kesel karena macet. Bisa jadi, itu kesempatan buat belajar sabar. Atau malah waktu tambahan buat dengerin podcast favoritmu. Saat kerjaan terasa berat,
Mungkin itu tanda kamu lagi ditempa untuk kemampuan baru. Dengan pola pikir ini, setiap keluhan jadi pintu masuk buat nemuin sesuatu yang bisa disyukuri. Masalahnya mungkin nggak hilang, tapi cara kita ngadepin yang berubah. Dari yang awalnya bikin stres, bisa berubah jadi pengalaman yang ngasih nilai. Hidup jadi lebih ringan ketika kita nggak sekadar mengeluh, tapi belajar dari situ. Kadang kita terlalu sibuk ngejar ini itu, sampai lupa kalau tubuh kita sendiri udah kerja keras buat kita setiap hari. Coba deh pikirin, jantungmu berdetak tanpa henti. Paru-parumu terus kasih oksigen, kakimu kuat menopang langkah. Tanganmu bisa melakukan banyak hal kecil, tapi penting. Semua itu berjalan otomatis, tanpa kita minta. Mindset syukur ini ngajak kita untuk berhenti sejenak, dan menghargai tubuh kita sendiri. Bahkan kalau lagi sakit pun, tubuh kita sebenarnya lagi ngasih sinyal, "Hey, aku butuh istirahat." Jadi, alih-alih ngeluh, coba belajar bilang terima kasih ke diri sendiri. Hal sesederhana bisa bangun pagi tanpa rasa sakit, itu aja udah nikmat luar biasa. Dengan menghargai tubuh, kita jadi lebih sadar betapa berharganya kesehatan. Syukur pun tumbuh, bukan karena kita punya sesuatu yang mewah, tapi karena kita sadar, tubuh ini ajaib dan udah ngasih banyak hal setiap harinya. Ada orang yang salah paham, mikir kalau bersyukur itu artinya pasrah, nerima aja tanpa usaha. Padahal, syukur justru bikin kita lebih semangat bergerak. Ketika kita sadar sudah punya banyak hal, energi positif itu jadi bahan bakar buat melangkah lebih jauh. Misalnya, kamu bersyukur punya pekerjaan sekarang. Itu bisa jadi alasan buat kerja lebih baik, bukan malah berhenti. Atau kamu bersyukur punya teman yang suportif. Itu bisa bikin kamu semangat buat jadi teman yang lebih baik juga. Syukur itu bukan berhenti di "aku udah cukup", tapi lebih ke "aku udah punya banyak dan aku bisa gunakan ini untuk berkembang". Mindset ini ngajarin kita buat nggak salah kaprah. Syukur bukan bikin kita diam, tapi bikin kita punya dasar yang kuat untuk terus berjuang. Dengan hati yang tenang dan nggak penuh keluhan. Dari situ, langkah kita terasa lebih ringan. Kadang, pikiran manusia itu pelupa. Kita lebih gampang inget yang bikin sakit hati daripada hal-hal kecil yang menyenangkan. Nah, ada cara praktis biar rasa syukur nggak hilang begitu aja. Tulis, nggak perlu panjang-panjang. Cukup 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Bisa udara pagi yang segar, obrolan ringan sama sahabat, atau makanan sederhana yang bikin kenyang. Dengan menulis, kita kayak ngasih tanda ke otak, "Hey, ada hal baik yang udah terjadi hari ini." Lama-lama, kebiasaan ini bikin pola pikir kita berubah. Kita jadi lebih peka, lebih gampang ngelihat hal positif, meski hari sedang berat. Buku catatan syukur itu ibarat cermin kecil. Tiap kali kita buka, isinya ngingetin, hidup nggak seburuk yang kita pikir. Dari tulisan sederhana, rasa syukur bisa tumbuh lebih konsisten, dan hati pun jadi lebih damai. Ada hal unik tentang syukur, semakin dibagi, semakin bertambah. Coba aja, saat kamu berbagi sesuatu, entah tenaga, waktu, atau sekadar senyum, kamu bukan cuma bikin orang lain senang, kamu juga bikin hati sendiri lebih lapang. Misalnya, bantuin teman tanpa pamrih, atau ngasih sedikit rezeki buat yang butuh. Rasa hangat setelah itu nggak bisa dibeli dengan uang, karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk saling terhubung. Mindset syukur ini ngajarin kalau berbagi bukan bikin kita kekurangan, justru bikin hati penuh. Bahkan kebaikan kecil kayak ngasih kursi di bus atau nyapa orang dengan tulus udah cukup untuk bikin hidup terasa lebih berarti. Dengan berbagi, kita jadi sadar, ternyata apa yang kita punya sudah lebih dari cukup. Bahkan bisa jadi berkah untuk orang lain. Seringkali kita terlalu fokus sama hasil akhir. Kalau berhasil, baru merasa bahagia. Kalau gagal, langsung kecewa. Padahal, hidup ini lebih banyak prosesnya daripada hasilnya. Mindset syukur ini ngajarin kita buat nemuin senang di sepanjang perjalanan. Misalnya, saat belajar sesuatu yang baru, jangan cuma nunggu kapan bisa mahir. Nikmati aja tiap kesalahan
setiap perbaikan. Karena itu bagian dari cerita. Atau dalam bekerja, jangan cuma puas ketika target tercapai. Syukuri juga langkah-langkah kecil yang udah kamu ambil menuju sana. Dengan cara ini, kita nggak gampang frustrasi. Karena setiap langkah, sekecil apapun, jadi punya nilai. Proses itu ibarat jalan panjang. Kalau kita cuma nunggu sampai ujung baru mau bahagia, ya capek. Tapi kalau setiap langkah bisa kita syukuri, perjalanan itu sendiri udah jadi sumber kebahagiaan. Kalau kita rangkum, 10 mindset syukur ini punya satu benang merah. Bahagia itu nggak harus dicari jauh-jauh. Ia ada di sekitar kita. Dalam hal-hal kecil yang sering terlewat, mulai dari menghargai tubuh, berhenti membandingkan diri, sampai berani menikmati proses. Syukur bikin hati lebih ringan, hidup lebih sederhana, tapi terasa lebih penuh. Kita mungkin nggak bisa kontrol semua hal di luar sana, tapi kita bisa pilih cara untuk melihatnya. Dan cara melihat itulah yang bikin hidup terasa lebih indah. Jadi, mulai sekarang, coba latih diri buat nemuin bahagia dari hal-hal kecil setiap hari. Karena ternyata, kunci hidup tenang bukan ada di luar sana, tapi ada di cara kita bersyukur. Kalau ingin lebih jelas, versi ringkas dan lengkapnya bisa dibaca di website yang sudah saya taruh linknya di komentar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like biar aku tahu kamu suka konten seperti ini. Share juga ke teman yang lagi butuh semangat. Dan tentu, tekan tombol subscribe serta nyalain loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video refleksi berikutnya.